Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk hari ini saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan dilema etika dan juga moral, di mana pada hari ini saya hadir ke sini tentunya sangat-sangat bersyukur Bapak sekolah menerima saya dengan baik untuk berdialog terkait dengan dilema etika tersebut yang mungkin pernah Bapak alami di sekolah, di mana Bapak juga sebagai kepala sekolah tentunya pengambilan keputusan itu sangat penting dilakukan oleh seorang kepala sekolah. Izin Bapak untuk terkait dengan beberapa pertanyaan di sini, mudah-mudahan ini pertanyaan ini juga sebagai pelajaran buat saya nantinya dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, saya ingin bertanya Pak terkait dengan bagaimana Bapak mengidentifikasi masalah-masalah yang kaitannya dengan dilema etika yang ada di sekolah di sini. Masalah-masalah yang pernah terjadi di sekolah yang sifatnya dilema antara lain mengambil keputusan. Guru-guru yang ada di SD 5 Lando pernah mengusulkan pembuatan taman, namun ada sebagian mau membuat paving block, memasang paving block. Nah, menurut pendapat kepala sekolah mengidentifikasi dulu masalahnya, mana yang utama itu didahulukan dulu, artinya yang bisa kita jangkau dulu, nah itu yang kita utamakan. Dan Pak Kepala Sekolah mengambil keputusan dengan suara terbanyak di guru-guru yang ada di SD Malando, dari mana yang lebih banyak berpendapat untuk ini yang kita dahulukan dan ini belakangan. Nah, itulah salah satu jalan. Berarti Bapak selama ini untuk mengidentifikasinya tentunya mengacu pada kepentingan utamanya yang mana, prioritas utamanya ya. Prioritas utama itu yang Luar biasa. Baik. Selanjutnya Bapak ketika menghadapi suatu dilema etika, apa cara Bapak untuk mengambil keputusannya? ya, cara saya mengambil keputusan adalah mana yang lebih utama, mana yang lebih penting itu yang kita dahulukan. Nah, kalau yang masih sifatnya belum bisa membutuhkan, maka bisa kita lakukan dulu. Berarti yang saya bisa tangkap adalah yang pertama adalah tentu jalannya musyawarah. Luar biasa sekali Pak. Baik. Selanjutnya di sini kaitannya dengan bagaimana Bapak itu membuat sebuah langkah-langkahnya atau langkah-langkah untuk pengambilan keputusannya, detailnya seperti apa? Ya, langkah-langkah pengambilan keputusan, salah satu contoh kita musyawarah dulu, kemudian hasil musyawarah itu kita laksanakan sesuai dengan hasil kesepakatan yang sudah kita musyawarahkan. Berarti tetap mengacu pada peraturan sekolah. Peraturan sekolah. Berarti ketika musyawarah tetap mengedepankan bagaimana aturan yang diterapkan oleh sekolah tanpa melanggar peraturan yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya Pak terkait dengan apa saja selama ini yang dianggap Bapak efektif dalam pengambilan keputusannya. Yang paling efektif seperti apa pengambilan keputusannya? Yang paling efektif keputusan yang kita ambil adalah melalui pemilihan masalah yang paling utama, yang paling penting. Nah, itu yang kita kedepankan dulu. Jadi sesuai dengan aturan yang ada di sekolah dan keputusan bersama. Berarti berdasarkan keputusan bersama untuk kemaslahatan bersama. Kemaslahatan bersama. Nah, selanjutnya Pak terkait dengan dalam pengambilan keputusan, tentu kan sebagai seorang kepala sekolah tidak semua pihak bisa terakomodir keinginannya. Kira-kira dalam pengambilan keputusan Bapak ini tantangan yang selama ini dihadapi itu seperti apa? Ya, mengambil keputusan
itu tentu ada saja tantangannya. Antara lain contohnya setelah kita ambil keputusan tentu ada yang puas, ada juga yang tidak puas. Namun kita utamakan dengan suara terbanyak. Suara terbanyak artinya untuk membangun demokrasi di sekolah itu sangat penting. Nah kalau kaitannya dengan ini ada satu masalah misalnya, apakah Bapak membuat jadwalnya untuk pengambilan keputusannya, atau ketika ada masalah langsung diselesaikan, atau mungkin ada masalah mengundang dulu, mengatur jadwal untuk melakukan musyawarah, kemudian pengambilan keputusan, atau seperti apa yang dilakukan? Ya, tentunya kita identifikasi masalahnya dulu, kemudian kita adakan rencana seolah-olah jadwal, kemudian setelah direncanakan maka kita laksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati bersama. Berarti tersistematis lah untuk pengambilan keputusannya ini. Jadi bukan berarti bahwa ada masalah langsung dieksekusi, tapi betul-betul diperencanakan dulu, kemudian disusun kapan musyawarahnya, kemudian nanti pengambilan keputusannya. Dalam pengambilan keputusan yang terlibat siapa aja biasanya? Iya, dan contohnya kita di sekolah bisa guru juga, masyarakat, komite juga kita libatkan di sekolah untuk mengambil keputusan. Berarti kalau dalam pengambilan keputusan selama ini, faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak mengambil keputusan itu apa kira-kira? Yang mempermudah adalah sesuai dengan yang sifatnya positif, dan itu yang lebih banyak menguntungkan bagi sekolah. Nah itu yang kita utamakan. Artinya faktor-faktornya tetap sesuai dengan hal-hal yang positif, mengacu kepada aturan. Jika sudah mengacu pada aturan, tentu itu adalah hal yang sangat mendukung ya dalam pengambilan keputusan. Nah kemudian begini Pak, yang terakhir kaitannya dengan selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, tentu dalam pengambilan keputusan ini sudah sering Bapak lakukan, baik masalah 1, 2, dan 3. Bahkan kalau kita melihat bertahun-tahun Bapak sebagai kepala sekolah itu banyak masalah, dan tentunya sering Bapak mengambil keputusan. Dari semua keputusan yang Bapak ambil, kira-kira apa pelajaran bisa kita ambil dari keputusan yang sudah diambil? Keputusan yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil adalah tentunya yang bersifat positif, yang lebih banyak bermanfaat. Kemudian kita ikuti suara terbanyak, itu sebagai langkah-langkah untuk mengambil keputusan yang ada di sekolah. Berarti selama mengambil keputusan tentu itu dijadikan juga sebagai pelajaran untuk pengambilan keputusan berikutnya Pak. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Jadi apa yang sudah Bapak sampaikan ini juga menjadi pelajaran untuk saya pribadi, untuk dalam mengambil keputusan-keputusan yang bisa saya ambil untuk diri saya atau untuk orang lain. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak kepala sekolah hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, jadi maksud saya begini Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu Bapak meluangkan waktu untuk hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya belajar dari Bapak, tentunya terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah. Ini kaitannya dengan dilema etika yang dimana bahwa sekolah tentu pernah mengalami yang namanya dilema etika. Ketika ada program yang mungkin dari satu guru maunya A, satu guru maunya B, tentu di situ adalah kepala sekolah mengalami kedilemaan dalam mengambil keputusan. Nah, ada beberapa pertanyaan di sini Pak yang ingin saya coba ajukan. Yang pertama adalah kaitannya dengan bagaimana Bapak selama menjabat sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah ini. Biasanya kan kita bersama-sama di sini dengan rekan-rekan guru atau yang terkait. Yang pertama, kalau ada hal-hal seperti itu biasanya kita lihat dulu pertama dari segi informasi. Yang kedua
yang berikutnya kita lihat dari permasalahan yang ada, kita lihat dulu apa spesifikasi daripada permasalahan tersebut biasanya. Berarti tidak langsung menangani kasusnya, tapi mencari informasi dulu terkait dengan apa akar masalahnya, sehingga nanti menjadi rujukan untuk pengambilan keputusan. Biasanya kita seperti itu kan, kita harus analisis dulu apa permasalahan yang sebenarnya. Jadi kita tidak begitu langsung mau menyelesaikan belum selama kita belum tahu permasalahannya dulu. Biasanya kita seperti itu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan bagaimana Bapak selama ini menjalankan proses pengambilan keputusan. Nah tentunya ini kan untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, misalnya ketika ada bermasalah, guru A maunya tentang ini, guru B maunya tentang ini, sehingga tentu dalam pengambilan keputusan itu harus memiliki jalan yang cukup efektif lah dalam pengambilan keputusan. Nah seperti apa Bapak mengambil keputusan? Kalau ada hal-hal seperti itu kan biasanya kita atas dasar kembali seperti tadi, kita harus kumpul bermusyawarah dulu dalam hal-hal materi atau permasalahan yang akan kita bahas bersama. Nah, kadang-kadang kita di sini kita tidak memutuskan atau tidak membenarkan setiap orang dalam pengertian hal-hal seperti ini. Biasanya kita bermusyawarah bersama, kemudian kita kedepankan aturan-aturan yang ada. Jadi tidak seperti apa yang kita lihat selama ini itu ada masalah artinya kita harus menyelesaikan secara aturan, secara hal-hal yang berlaku, yang ada aturan-aturan kita di sekolah. Berarti tetap mengacu pada aturan sekolah ketika memutuskan sesuatu itu. Ya. Berarti kaitannya dengan kalau langkah-langkahnya berarti seperti apa dalam menyelesaikan masalahnya? Biasanya kita melakukan langkah-langkah yang kita pertama dulu kita lihat dari permasalahannya. Yang berikutnya kadang-kadang kita juga setelah kita tahu permasalahannya, tentunya kita melihat atau mempertimbangkan hal-hal yang berlaku. Kemudian dari hal-hal itu kita ambil kesepakatan kita bisa. Nah yang selanjutnya yang keempat kaitannya dengan selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah selama ini, apa yang paling efektif dalam pengambilan keputusan? Yang efektif tentunya di sini apa ya? Apabila ada kebersamaan kita atas kesepakatan bersama, kemudian ketika kita ada kebersamaan, kesepakatan bersama itu yang paling efektif. Berarti yang paling efektif adalah menyelesaikan masalah secara bersama-sama, melibatkan semua pihak lah yang terkait. Kebersamaan kita bersama dalam masalah. Nah kaitannya dengan selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, apa sih tantangan yang paling besar dalam mengambil keputusan itu? Tantangannya biasanya kalau menurut saya tantangan sih tak terlalu kelihatan tantangan seperti itu. Biasanya tantangan itu hanya ada ketika permasalahan itu tidak terakomodir secara keseluruhan. Memang karena yang namanya kita musyawarah atau mau menyelesaikan suatu masalah, pasti ada yang maunya A, maunya B misalnya. Jadi tidak terakomodir. Berarti tidak semua bisa terpenuhi lah ya. Tidak terpenuhi dari keinginannya. Dalam pengambilan keputusan tentu mempertimbangkan mana yang lebih besar manfaatnya. Ya. Oke. Jadi mengambil keputusan itu atas kesepakatan kita bersama dengan ketentuan mana yang lebih bermanfaat dalam hal yang kita musyawarahkan. Nah kaitannya dalam penyelesaian masalah atau mengatasi dilema etika itu, ada nggak punya jadwal misalnya? Apakah misalnya masalahnya hadir langsung diselesaikan atau memiliki beberapa langkah-langkah yang sistematis, misalnya kayak
kita mulai dari perencanaan sampai dengan seterusnya, atau seperti apa jadwal penyelesaian masalah yang dari sekolah ini? Kalau permasalahan itu tergantung dari kalau menurut saya permasalahan itu tergantung dari situasi dan keadaan kondisi yang ada pada saat itu. Yang pertama, kalau kita menyelesaikan suatu masalah, ketika ada permasalahan yang bisa kita selesaikan secara cepat pada saat itu kita selesaikan. Akan tetapi bila permasalahan itu kita masih ada memerlukan proses misalnya, tentu kita harus bermusyawarah dengan teman dulu. Kita musyawarah dengan teman, kalau memang permasalahan itu kita bisa selesaikan dengan bersama-sama, pada saat itu bisa selesaikan. Berarti akan tetapi bila permasalahan itu memerlukan proses yang lebih panjang, tentu kita akan musyawarahkan dan tentukan pada waktu-waktu pada saat tepat waktunya bersama teman. Berarti yang saya dapat tangkap tergantung kadar dari masalahnya. Kalau misalnya masalahnya ringan dan bisa diselesaikan hari itu diselesaikan. Iya, Tapi kalau misalnya tidak bisa diselesaikan maka Iya. disusunlah rencana. Kita ada perencanaan kapan waktunya, apakah besok, apakah lusa dan seterusnya. Tetapi seperti yang kita katakan tadi, apabila permasalahannya kita anggap ringan, boleh dikatakan ringan seperti dengan musyawarah kita bersama bisa selesai pada saat itu. Nah, yang selanjutnya Pak, kaitannya dengan faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau yang biasanya anggap saja ketika kita menghadapi masalah, ada faktor yang tentunya sangat membantu dalam penyelesaian masalah. Selama ini faktor-faktor mempermudah Bapak untuk menyelesaikan masalah kira-kira apa? Yang biasanya untuk mempermudah itu keterlibatan dari dari teman lah, kalau kita katakan teman. Pertama kali keterlibatan bersama kita untuk menyelesaikan masalah itu. Pertama dari mungkin ada permasalahan yang bisa kita selesaikan dari beberapa teman, bisa ada masukan, ada usulan, dan dari hal-hal seperti itu yang bisa membantu mempermudah kita untuk menyelesaikan masalah. Berarti yang dapat saya tangkap yang pertama adalah untuk mempermudah tentu keterlibatan semua pihak. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan tetap berpegang teguh kepada aturan yang berlaku. Yang terakhir Pak, kaitannya dengan selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah sekian tahun, itu tentu banyak sekali pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan. Kira-kira pelajaran apa yang mungkin Bapak bisa bagi ke saya pribadi kaitannya dengan sekian lama mengambil keputusan itu sendiri? Kalau dari hal-hal seperti itu, artinya permasalahan yang sudah kita laksanakan, kita musyawarahkan bersama, mungkin itu bisa kita simpulkan atau bisa kita dapatkan atau kita manfaatkan sebagai pembelajaran kita dalam segala hal untuk bisa menyelesaikan permasalahan berikutnya. Berarti sebagai rujukan lah ya, kita sebagai rujukan, sebagai pembelajaran kita lah untuk memusyawarahkan dan menyelesaikan permasalahan berikutnya ketika ada hal-hal yang perlu kita selesaikan. Alhamdulillah, berarti apa yang sudah kita putuskan itu sebagai rujukan untuk pengambilan keputusan yang berikutnya sekiranya ada kasus-kasus yang mungkin dilema etika yang hampir sama dengan yang dihadapi. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Barangkali itu yang beberapa pertanyaan yang saya ajukan, dan mudah-mudahan apa yang saya dapatkan hari ini juga sebagai pembelajaran buat saya pribadi, yang mudah-mudahan ini sebagai bekal saya ketika saya menghadapi dilema etika atau juga moral, tentu saya bisa jadikan ini sebagai pelajaran saya dalam mengambil keputusan. Terima kasih dan mohon maaf atas mengganggu waktu Bapak. Kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Kepala terkait dengan hari ini. Izinkan saya untuk mewawancarai Ibu terkait dengan dilema etika dan rujukan moral yang ini kaitannya dengan kondisi yang ada di sekolah Ibu. Tentu kita di sekolah pasti banyak permasalahan yang terjadi. Izinkan saya Bu terkait dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya ingin bertanya kaitannya dengan bagaimana Ibu mengidentifikasi
kasus-kasus yang terjadi di sekolah terkait dengan dilema etika dan juga moral. Nah, terkait dengan masalah di sekolah, sebelumnya kita mengumpulkan informasi apa masalah di sekolah itu kita selesaikan bersama dengan teman-teman guru. Nah, yang kedua kaitannya dengan pengambilan keputusan. Apakah bagaimana Ibu mengambil keputusan ketika ada masalah di sekolah? Nah, kita mengambil keputusan yang ada di sekolah dengan jalan kita musyawarah dengan teman-teman untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berarti ketika Ibu mengambil keputusan tentu melibatkan Bapak Ibu guru Ya, juga, semua ibu bapak guru kita libatkan. Baru bisa terselesaikan apa masalah yang ada di sekolah itu. Nah, berarti itu adalah salah satu hal yang cukup baik yang mudah-mudahan saya juga bisa mempelajari hal itu, Ibu. Kemudian ketika Ibu mau mengambil sebuah keputusan, langkah-langkah konkretnya seperti apa? Nah, kita mengkaji dulu apa masalah tersebut. Iya. Nah, apa masalah yang paling berat kita hadapi di sekolah itu kita selesaikan secara bersama-sama dengan teman-teman guru semua yang ada di sekolah. Nah, kemudian kaitannya dengan hal-hal apa yang kira-kira Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Nah, kita mengambil keputusan di sekolah itu kita membandingkan apa masalah yang paling berat yang kita hadapi. Dan mungkin kita akan menyelesaikan secara sendiri kepala sekolah itu. Harus kita kumpulkan semua teman-teman guru untuk menyelesaikan masalah yang paling berat yang kita hadapi di sekolah itu. Memang di sekolah itu kan biasanya pasti tidak terlepas dari masalah, Bu. Kaitannya dengan permasalahan yang ada di sekolah, kira-kira selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, apa sih tantangan terbesar dalam pengambilan keputusannya? Nah, kalau tantangan terbesar karena semua teman itu berbeda pendapat. Yang satu itu ini itu kan berbeda. Nah, itu kita selesaikan secara bersama-sama. Apa yang paling mudah dulu kita selesaikan. Nah, kita hargai apa pendapat teman itu, apa kemauan teman itu, kita hargai. Baru kita ambil keputusan bersama kan. Apa yang seharusnya kita selesaikan lebih dahulu. Dalam pengambilan keputusan, apa Ibu punya jadwal nggak? Misalnya merencanakan dulu atau apa? Seperti apa Ibu membuat jadwal penyelesaian masalahnya? Nah, kita adakan perencanaan dulu. Masalah apa yang kita selesaikan, berjadwal dulu. Apa yang kita harus selesaikan lebih dahulu dari masalah tersebut. Kemudian kaitannya dengan faktor-faktor yang selama ini, faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan itu? Dalam mengambil keputusan itu kita libatkan semua guru yang ada di sekolah. Berarti betul-betul ketika ada masalah Ibu libatkan semua orang, misalnya dari guru juga untuk terlibat dalam bermusyawarah lah, seperti itu, Bu ya? Pasti. Baik. Bisa kepala sekolah itu menyelesaikan sendiri apapun masalah di sekolah itu harus kita kumpulkan semua teman-teman yang ada di sekolah. Dari sekian kasus yang Ibu sudah selesaikan ketika Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, tentu banyak kasus nih selama bertahun-tahun Ibu sebagai kepala sekolah. Kira-kira apa pelajaran yang bisa Ibu bagilah ke saya kaitannya dengan dalam hal mengambil keputusan itu? Pelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari proses pengambilan keputusan dari sekian banyak masalah yang sudah Ibu ambil keputusannya? Dari sekian masalah yang kita hadapi di sekolah, apapun masalah itu, jangan kita ekspos keluar. Kita selesaikan bersama-sama dengan teman-teman itu. Janganlah diungkapkan keluar apapun masalah itu, jangan sampai bocor. Kita selesaikan bersama, insya Allah apapun masalah kita yang ada di sekolah itu akan terselesaikan. Istilahnya jangan kepala sekolah itu mau menang sendiri. Nah, itu insya Allah apapun masalah kita akan bisa selesai. Berarti setiap pengambilan keputusan bukan berdasarkan ego daripada kepala sekolah, tapi berdasarkan keputusan bersama dan berdasarkan aturan yang berlaku di sekolah ini. Apapun masalah kan kita kumpulkan teman-teman semua. Mungkin dari teman-teman yang itu banyak di sekolah punya pendapat masing-masing kan untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, kita hargai apapun pendapat dari teman-teman semua itu, kita harus hargai pendapatnya. Kalau kaitannya dengan wujukan moral, misalnya ada, tapi saya nggak tahu apakah di sini ada, misalnya ada seorang guru misalnya yang melanggar aturan sekolah kaitannya dengan disiplin, seperti apa Ibu menanganinya? Nah, berdasarkan disiplin kan kita sambil dulu tersebut.
tentang bagaimana aturan di sekolah itu perlu kita ikuti. Misalnya masuknya jam 7.30, nah jam 7 sudah ada di sekolah. Berarti tetap mengacu kepada aturan Ya sekolah. tetap kita menurut aturan sekolah, kan itu putusan dari atas juga, bukan maunya kepala sekolah. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan hari ini sebagai pelajaran saya juga dalam pengambilan keputusan. Dan sekali lagi mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.